inferensi yang kita lakukan ada dua, yaitu membuat selang kepercayaan, dan yang berikutnya adalah menguji uji hipotesis. Nah, selang kepercayaan ini merupakan tambahan sebetulnya anak-anak ya, karena kalau di dalam praktikum ataupun nanti menggunakan software, nah yang biasanya muncul itu adalah yang uji hipotesis. Karena di uji hipotesis itu kita memiliki keyakinan ya, bahwa apakah betul-betul parameter kita itu dapat kita abaikan atau kita masukkan ke dalam model. Jadi seringkali nanti dalam beberapa aplikasi selang kepercayaan ini jarang digunakan begitu ya anak-anak, hanya di beberapa hal, misalnya kalian butuh nih seberapa penting sih nilai beta 0 dan beta 1, nah baru itu dikeluarkan sebagai additional gitu ya. Nah, jadi di selang kepercayaan ini sekali lagi tidak perlu ya anak-anak hafalkan, hanya tinggal melihat nanti tabel uji hipotesis yang adanya nilai T0 dan T1 yang ada di atas ya. Nah, sehingga terbentuklah nanti masing-masing selang untuk beta 0, kemarin itu beta 0 itu disebut intercept ya, atau titik potong dengan sumbu Y saat X-nya 0. Dan yang kedua, beta 1 itu disebut sebagai parameter slope. Slope itu artinya kemiringan, ya, kemiringan garis yang terbentuk dari garis regresinya. Nah, yang perlu diingatkan lagi di sini sekali lagi bahwa tabel yang kita peroleh itu pasti alfa per 2. Kenapa? Karena selang kiri dan kanannya ada. Dan derajat kebebasannya N kurang 2. Kenapa kurang 2? Karena ada dua variabel, yaitu X dan Y. Ya. Nah, kemudian ini yang paling penting, selalu ada nanti di dalam program, kalian menggunakan program, keluarlah nanti yang namanya P value. Jadi nanti bentuknya adalah seperti tabel, ada nilai beta 0, ada nilai beta 1, plus ada P value yang menunjukkan apakah H0 Anda diterima atau ditolak. Nah, kalau secara manual Anda mengerjakan, nah di sini sama seperti di ANOVA, sama seperti di uji hipotesis, ada prosedur atau langkah-langkah yang harus atau membantu Anda supaya Anda mencapai kesimpulan. Jadi pertama harus ada rumusan hipotesisnya. Nah, karena kita ingin menguji dua parameter, maka uji hipotesisnya pun ada dua. Begitupun statistik ujinya. Jadi kalau saran Ibu biasanya kerjakan 2 kali ya anak-anak. Jadi 1 prosedur untuk menguji beta 0 dan 1 prosedur lagi untuk menguji beta 1. Jadi masing-masing lah kalau Ibu sebut seperti itu. Nah, di sini Ibu menerangkannya sekaligus aja begitu ya, supaya ya sama saja sebetulnya prosesnya. Nah, di sini ada tadi tahap 1 adalah menuliskan hipotesisnya, kedua menggunakan statistik ujinya, nah ketiga menentukan titik kritis ya. Nah, di sini minus T-nya dan plus T-nya harus ada. Nah, yang keempat, kalian menggambarkan daerah kritisnya, yaitu daerah penerimaan dan daerah penolakannya. Nah, terakhir, kemudian Anda bandingkan antara statistik uji kalian atau T hitung kalian dengan TKP. Ya, melalui gambar yang dibuat di sini berwarna merah. Ya, nah jangan lupa nanti ketika sudah ada keputusan apakah H0 Anda ditolak atau tidak ditolak, maka jangan lupa di sini kembalikan lagi kepada uji hipotesis yang ada, yaitu apakah dia berarti atau tidak, begitu. Nah, yang berikutnya adalah slide yang berikutnya ini menyangkut tujuan kedua anak-anak ya. Jadi yang
kemarin Ibu terangkan itu adalah untuk memenuhi tujuan pertama, yaitu untuk menaksir parameter-parameter modelnya. Nah, di sini kita masuk ke tujuan kedua, di mana tujuan kedua ini kita ingin memprediksi responnya. Ya, memprediksi nilai respon seperti kemarin Ibu menerangkan begitu ya, tinggi badan atau berat badan. Jadi di sini Ibu ingin tahu ya, misalkan prediktornya itu adalah berat badan tinggi badan misalnya ya, variabel responnya Y-nya itu adalah berat badan. Nah, jadi nanti manfaat lainnya adalah ketika saya punya seseorang ya yang memiliki tinggi badan tertentu, nah berapa berat badannya? Nah, jadi itu manfaat kedua, yaitu ingin memprediksi dari responnya begitu. Nah, untuk memprediksi respon ini ada dua bagian. Pertama, yaitu memprediksi rataan respon. Jadi ada kata di depannya anak-anak, yaitu rataan respon. Nah, makanya disimbolkan dengan mu dari Y. Nah, ada garis. Nah, garis itu seperti halnya waktu kita di himpunan, itu menyatakan bersyarat. Bersyarat atau apabila begitu ya, X0-nya diberikan. Gitu. Jadi Anda kemarin sudah ini ya, pernah diuji hipotesis itu selalu mu sama dengan mu 0, beta sama dengan beta 0 ya. Maksudnya ada angka 0-nya. Nah, itu menyatakan biasanya di given anak-anak, diberikan. Nah, jadi di sini kita ingin memprediksi rataan respon untuk suatu X yang diberikan, yaitu X0. Nah, dinotasikan dengan mu Y bersyarat X0. Nah, X0 ini bagaimana? Nah, di sini Ibu berikan tidak harus berada pada nilai yang dipilih dalam observasi. Jadi misalnya ya, anak-anak tinggi badan itu ada 5 orang nih misalnya. Misalnya Ibu acak aja ya, 149, 150, 151, 152, 153, 154 misalnya. Nah, nilai X0 itu tidak harus di angka yang observasi itu. Jadi kita bisa memberikan angka-angka tapi harus berada pada range tersebut, begitu ya. Jadi misalnya, angka yang nggak ada Bu, 149,5. Nah, kita ingin tahu kalau tingginya 149,5, berapa berat badannya? Bu, kalau begitu boleh nggak saya nebak kalau ada orang yang tingginya 160, berat badannya berapa? Nah, tidak boleh. Nah, hati-hati ini ya. Jadi maksudnya tidak harus berada pada nilai yang dipilih, itu adalah nilai-nilai yang lain, tapi masih tetap di sekitar nilai minimum dan maksimum observasi kita. Nah, itu barangkali perlu dicatat ya anak-anak. Jadi nggak bisa menebak di luar nilai-nilai yang tertera, tapi harus ada di dalam nilai-nilai yang tertera. Jadi Ibu nggak bisa memasukkan X0 untuk tinggi badannya itu 160 karena maksimum pengukuran kita hanya 154 tadi. Dan boleh nggak Bu nebak orang yang tingginya 147? Nggak bisa karena minimum orang yang kita amati 149. Ya, jadi ada syarat juga bahwa kita tidak bisa di luar nilai-nilai tersebut. Nah, sekarang kembali ke bagaimana prediksi mu dari Y tersebut. Nah, maka kita dapat membentuk suatu selang ya, di mana selang ini terbentuk seperti yang paling bawah. Bahwa Y0 kita itu adalah Y0 topi dikurang dan ditambah dengan sesuatu. Nah,
dari mana Y0 topinya? Nah, kalian perhatikan ya, Y0 topi itu diperoleh dengan cara Anda memasukkan X0 ke model yang kita punyai atau ke persamaan garis yang kita punyai. Nah, T alfa per 2. Nah, jadi di bagian yang ini kita T alfa per 2 itu jangan lupa derajat kebebasannya N kurang 2 kita peroleh dari tabel. Nah, SE dari mana? SE ini adalah variansi atau lebih tepatnya simpangan baku dari error kita. Mana rumusnya? Yaitu yang di bagian yang hari lalu ya, Ibu terangkan, yaitu yang ini. Nah, ini yang disebut dengan SE kita. Ya, di mana SE kita itu adalah JKYY dikurangi B1 kali JKXY dibagi dengan N kurang 2. Jangan lupa karena ini kuadrat, Anda akarkan ya di bagian yang nilai ini begitu. Nah, jadi itu ya pentingnya kemarin Ibu meminta kalian mencari 3 sekawan JKXX, JKYY, JKXY plus dengan SE-nya. Nah, jadi SE ini hati-hati Anda akarkan ya dari nilai SE kuadrat yang tercantum. Diakarkan, nah apa yang di dalam akarnya yaitu 1 per N, N-nya adalah banyak observasi, ditambah dengan X0. X0 itu adalah nilai yang diberikan, seperti tadi misalnya tinggi, Ibu ingin memasukkan 149,5, dikurangi X bar. Nah, X bar ini artinya semua tinggi badan orang yang diukur dirata-ratakan. Lalu dikurangi, ini artinya dia skalar ya, suatu nilai, dikuadratkan, masih nilai, dibagi dengan JKXX yang sudah dihitung duluan di awal ya, ini juga suatu nilai. Jangan lupa nanti ditambahkan 1 per N lalu diakarkan. Nah, maka Anda bisa mendapatkan batas bawah juga batas atasnya ya. Jadi yang perlu diperhatikan di sini barangkali X0 makhluk barunya ya, kemudian ada Y0 topi. Jadi X0 nanti di given, lalu Anda masukkan ke dalam model regresinya, dapatlah Anda Y0 topinya. Nah, yang kedua selain kita memprediksi rataan respon, kita memprediksi nilai respon Y. Nah, di mana nilai respon Y ini dia lebih lebar selangnya dibandingkan rataan respon. Karena Anda tahu yang disebut rataan itu adalah nilai yang lebih terpusat. Nah, sehingga kalau di rataan respon itu kita perhatikan selang kepercayaannya tidak ditambahkan 1 pada bentuk akarnya. Jadi kalau dilihat selangnya anak-anak itu hampir sama persis. Hanya pada selang prediksi untuk responnya itu di dalam akarnya ditambah 1 di depan 1/n-nya. Jadi cara membedakannya seperti itu. Mana yang lebih lebar? Rataannya, rataan respon atau responnya? Ya tentu saja yang paling mendekati ke pusatnya atau paling sempit selangnya, ya pasti rataan respon. Kenapa? Karena namanya juga rataan. Rataan itu terpusat. Bu, kenapa sih mesti kedua-duanya? Nah, jadi kalau rataan respon, itu biasanya kita ingin mengetahui untuk nilai X0 yang berada di tengah-tengah anak-anak. Jadi kalau misalnya tadi Ibu punya datanya itu melintang dari 149 tinggi badannya ya, sampai 154. Nah, tentu saja Ibu ingin tahu prediksi Ibu rata-ratanya di mana ya responnya. Nah, berarti X0 yang merupakan X0 yang kita masukkan itu biasanya kita masukkan dia nilai-nilai yang berada di tengah, di pusat. Kenapa? Ya, karena dia berada di pusat garis ya, model regresi linier yang kita punya. Nah, itu makna bagi
kenapa diambil rataan respon. Ya, jadi secara perhitungan baik untuk rataan respon maupun respon itu hampir mirip, hanya ada penambahan angka 1 di depan selang khusus untuk yang responnya. Nah, yang berikutnya ini bisa Ibu sebut sebetulnya tidak tujuan ya, tetapi harus dipenuhi untuk memastikan bahwa model kita cukup baik untuk data yang kita punyai. Nah, sehingga perlu dilakukan perhitungan yang namanya koefisien determinasi atau R-square. Nah, jadi R-square ini nanti mengukur seberapa cocok model regresi yang kita peroleh untuk data kita. Gitu. Jadi bisa jadi data kita memang tidak cocok ya dengan model regresinya karena memang tidak punya hubungan linier. Bisa jadi seperti itu ya. Nah, bisa juga ya dia sangat cocok. Jadi nanti tergantung dari ibaratnya scatter plot yang kita punyai. Nah, jadi R-square ini atau koefisien determinasi hanya merupakan salah satu alat ukur untuk melihat apakah model regresi yang diperoleh itu sudah memadai atau cocok dengan data kita. Nah, dia disimbolkan dengan R-square atau R kuadrat. Rumusnya adalah JKR, ya, jumlah kuadrat regresi, dibagi JKT, jumlah kuadrat total. Nah, dengan masing-masing rumusnya JKR itu, anak-anak, adalah YI topi. Apa itu pakai topi? Artinya model ya. Dikurangi dengan Y bar. Ya, lalu dikuadratkan. Nah, ini makhluk variansi. Anak-anak mirip seperti di ANOVA. Di ANOVA Anda punya jumlah kuadrat total, punya jumlah kuadrat perlakuan, ya. Nah, regresi ini mirip seperti jumlah kuadrat perlakuan. Nah, JKT-nya ya mirip seperti di ANOVA ya, yaitu YI min Y bar. Jadi kalau di ANOVA mah YI min Y dot dot ya, anak-anak ya. Y bar dot dot. Nah, kayak begitu ya. Nah, jadi sama ya konsepnya hampir mirip. Nah, jadi nanti kalian jangan kaget ketika nanti di praktikum R-square ini atau kecocokan model muncul dalam bentuk tabel ANOVA. Ya, jadi ada tabel ANOVA, ada p-value-nya. Nanti apakah model kita diterima atau tidak, itu terbentuk melalui uji hipotesis. Dan keluar juga sekaligus di sini R-square. Nah, karena jumlah kuadrat total itu adalah total, anak-anak ya, artinya bahwa jumlah kuadrat regresi itu nilainya kalau mendekati jumlah kuadrat total, maka model itu dikatakan baik. Ya, jadi artinya nilai R-square itu adalah antara 0 dan 1. Jadi kalau dia mendekati 1, artinya JKR kita hampir sama dengan JKT, maka model kita semakin baik. Tapi kalau mendekati, sebaliknya mendekati 0, artinya model kita itu tidak baik atau kurang cocok, ya. Nah, itu kesimpulan secara simpelnya. Nah, sebetulnya apa sih makna R-square itu? Nah, ini ada di bagian bawah, bahwa besaran R-square itu menunjukkan proporsi variasi total dalam respon Y yang diterangkan oleh model regresi yang diperoleh atau diterangkan oleh variasi prediktor. Jadi tolong ditambahi oleh kalian, kalian bisa memaknainya juga bukan diterangkan oleh model regresi ya, tapi diterangkan oleh prediktor yang kalian punyai. Nah, jadi misalkan nih, Ibu dapat
R square-nya itu 80%, anak-anak ya, 80. Nah, artinya bahwa variasi total respon itu dapat diterangkan oleh 80% oleh prediktor yang kita punyai dalam model, ya, oleh variasi prediktor. Nah, artinya 20% lagi kemana ya, Bu? Gitu ya pertanyaan kita. Karena kalau dia hanya menerangkan 80%, artinya kalau pengen 100%, tersisa 20%. Nah, Anda bisa menyebutkan artinya, sebaliknya berarti ya sekitar 20% ya variasi total dalam respon kita itu diterangkan oleh variabel atau faktor yang lain. Nah, jadi nanti 20% itu harus Anda cari lagi. Gitu ya. Jadi kalau tadi ini kembali ke kasus berat badan gitu, variasi atau keberagaman nilai pada berat badan itu 80% diterangkan oleh tinggi badan. Sisanya 20% diterangkan oleh faktor yang lain. Gitu. Apa, Bu? Ya, riset. Harus dijawab oleh riset. Apa aja sih yang mempengaruhi berat badan? Gitu ya, selain dari tinggi badan. Oh, ini Bu, pola makan, pola hidup, misalnya merokok atau tidak, jumlah kalori yang dikonsumsi. Nah, bisa jadi seperti itu. Ya, jadi semakin banyak faktor yang Anda libatkan untuk mempengaruhi respon, maka dia akan semakin tinggi juga R square yang kita peroleh, ya. Nah, Bu, bisakah nanti ketika di dalam memodelkan kita hanya mendapat kecil, Bu? Misalnya hanya sekitar 40%. Sering anak-anak, Ibu sering dapat model hanya sekitar 40%. Jadi ini pengalaman Ibu ya, 2 minggu lalu Ibu presentasi di seminar nasional di Unpad. Nah, Ibu membawa topik penelitian mahasiswa Ibu, gitu ya. Nah, kita ingin tahu seberapa besar COVID ini mempengaruhi penurunan perekonomian di Indonesia. Jadi kita pakai data PDRB gitu ya, PDRB di 34 provinsi di Indonesia. Lalu kita teliti apakah ada penurunan dari triwulan ke-1 menuju triwulan kedua awal tahun 2020. Karena kita tahu ketika pas awal tahun baru itu pasti ada lonjakan yang besar ya, tiba-tiba banyak yang sakit dan sebagainya. Nah, kita ingin tahu gitu ya, ngaruh enggak begitu ya. Dan kita menggunakan regresi, tapi regresinya pakai lokasi ya. Nah, ternyata model yang kita peroleh R square-nya hanya 45%. 45%, yang artinya bahwa faktor COVID itu hanya mempengaruhi sekitar 45% untuk keberagaman ekonomi. Jadi ya kita agak kecewa ya, tapi bukan masalah begitu. Oh, berarti 55% sisanya, 55% sisanya itu ekonomi itu disebabkan oleh faktor yang lain. Jadi apakah misalnya berkurangnya daya beli masyarakat, atau apakah 55% itu Ibu harus mencari faktor yang lain. Apa yang mempengaruhi perekonomian di Indonesia. Ya, jadi tidak hanya ternyata COVID yang berpengaruh ya, barangkali ya itu tadi ya ada kelesuan perekonomian, penurunan daya beli masyarakat ya, atau yang lainnya. Karena memang ternyata faktor COVID yang Ibu masukkan sesuai dengan data yang ada di website itu adalah banyaknya masyarakat yang positif, banyaknya masyarakat yang meninggal, banyaknya masyarakat yang sembuh. Nah, jadi barangkali meninggal, sembuh, dan positif itu kurang berpengaruh pada model penurunan perekonomian. Nah, jadi bisa jadi ya kita mendapatkan nilai yang cukup rendah, yaitu hanya sekitar 45% saja. Nah, kalau kayak begitu bagaimana Bu? Apakah Ibu tetap menerima model tersebut?
Nah, itu tergantung sebetulnya apakah kita mau menerima atau tidak, itu kembali kepada kasus kita. Jadi artinya kalau Ibu mau mencari faktor-faktor apa saja yang sangat mempengaruhi perekonomian di masa pandemi ini, nah barangkali faktor COVID itu kurang baik, begitu ya, kurang mencerminkan penurunan dari PDRB yang Ibu punya ini. Tetapi kalau Ibu ingin melihat apakah COVID ini berpengaruh, ya Ibu hanya bisa menyebutkan bahwa dia berpengaruh hanya sekitar 45% saja. Dan sisanya 55% itu kita harus mencari faktor COVID yang lainnya. Jadi misalnya faktor COVID kan tidak hanya banyaknya orang yang sakit, sembuh dan meninggal, tapi bisa juga misalnya banyaknya rumah sakit, banyaknya pelayanan kesehatan, atau banyaknya orang yang divaksin, ya seperti saat ini, barangkali itu mempengaruhi perekonomian di Indonesia. Nah, jadi tergantung jenis kasusnya. Nah, yang berikutnya, anak-anak, kalau di dalam kasus, misalnya kalian mencari obat, gitu ya, terus meneliti yang hubungannya dengan, maaf ya, nyawa orang, begitu, misalnya di obat-obatan, ya, atau di kosmetik. Setahu Ibu kan kayak anak-anak biologi dan mikrobiologi di ITB itu ada ya memproduksi seperti waktu itu Ibu tahu misalnya VCO begitu ya, itu kan yang memproduksi anak-anak di biologi zaman dulu. Ya, kemudian dia menciptakan ada beberapa untuk kecantikan atau obat. Nah, itu kalau bisa, kalau membentuk model, ya harus setinggi-tingginya dong R-square-nya. Jadi artinya kembali kepada ranah kita dipakainya di mana gitu. Kalau di matematik sendiri kita mau memodelkan misalnya beberapa rumusan, ya 80% itu sudah dikatakan cukup baik. Ya, kalau kurang dari 80% kita masih kurang puas. Sebaliknya kalau di bidang sosial, ya kadang Ibu pernah dapat 60% aja diambil gitu. Jadi artinya dia sudah cukup puas dengan hanya persentase model sebesar 60%. Nah, itu kecocokan model ya. Nah, berikutnya Ibu masuk ke korelasi. Nah, korelasi ini sebetulnya Ibu mau menyampaikan kepada kalian bahwa korelasi ini sebaiknya ya dilakukan di tahap awal, yaitu ketika kalian memiliki variabel-variabel yang mau diukur. Nah, apa itu korelasi? Jadi korelasi itu adalah untuk mengukur hubungan linier antara dua peubah acak. Ingat kata kuncinya, ya, yaitu dua peubah acak. Jadi sebetulnya pada regresi kita kurang tepat menerapkan korelasi ini. Karena apa? X kita, prediktor kita bukan peubah acak. Y kita yang peubah acak. Nah, sehingga biasanya Ibu pribadi korelasi ini bukan suatu prosedur yang mengikuti tadi R-square. Ya, gitu. Terkesan kan dia letaknya sesudah R-square. Ya, jadi lebih ke deskriptif di awal untuk tahu apakah ada hubungan linier atau enggak. Kenapa? Karena kalau linier, misalnya kayak kemarin gambarnya ada garis lurus, nah maka model regresi yang bisa kita bentuk itu akan jauh lebih baik lagi. Nah, jadi biasanya di sini Ibu terkesan pura-pura dulu ya, X-nya dianggap peubah acak, lalu dicarilah di sini korelasinya. Nah, apa itu korelasinya? Nah, di sini rumus korelasi itu disimbolkan dengan R kecil ya dari XY. Nah, dia akan sama dengan JKXY dibagi akar dari JKXX dikali JKYY. Nah, yang menarik anak-anak, JKXY ternyata bisa bernilai negatif. Nah, ini yang menarik ya. Kan Ibu pernah bilang, ini kan pada jumlah kuadrat. Betul. Nah, pada konsep yang lain, JKXY itu melambangkan kovariansi yang bisa bernilai negatif. Nah,
Karena dia bisa bernilai negatif itulah, maka seringkali korelasi ini akan bernilai dari -1 sampai 1. Nah, kalau korelasinya mendekati 1, maka menyatakan hubungan X dan Y ini sangat erat dan searah atau linier. Nah, kalau dia -1, maka hubungannya erat, tetapi berlawanan arah, gitu ya. Tapi kalau korelasinya itu mendekati 0, maka bisa kita sebutkan bahwa X dan Y itu tidak memiliki hubungan linier. Nah, untuk mengecek hal tersebut antara nilai dengan gambar, begitu. Nah, kita bisa mengecek melalui grafik yang kita bentuk. Nah, mana grafiknya? Jadi kita akan membentuk yang namanya grafik scatter plot, di mana scatter plot itu sumbu X-nya adalah prediktornya, dan sumbu Y-nya itu adalah responnya. Nah, respon itu di sini kita akan memiliki data yang berpasangan, di mana data yang berpasangan itu adalah nanti kita pasangkan sebagai titik-titik yang tertera pada gambar. Jadi kalian perhatikan, pada gambar 1 kita bisa lihat bahwa titik-titik yang terbentuk itu merupakan pasangan X tertentu dan Y tertentu. Jadi kalau di sini pada gambar 1, anak-anak perhatikan, ini terdapat 8 titik yang menyatakan ada 8 individu yang kita ukur dengan X tertentu dan Y tertentu. Ketika bentuk sebarannya seperti ini, seperti garis lurus ya. Nah, maka ini menyatakan bahwa korelasinya atau hubungan liniernya itu positif dan erat. Kenapa erat? Karena hampir mendekati suatu garis lurus. Nah, sebaliknya gambar kedua itu berkorelasi negatif. Kenapa? Karena kita lihat dia gradiennya, semacam gradiennya itu ke kiri. Artinya semakin besar nilai X, semakin kecil nilai Y-nya. Ya, sekilas seperti itu. Kalau yang tadi gambar 1, kenapa positif? Karena semakin besar nilai X-nya, seiring juga dengan penambahan nilai Y-nya. Nah, seperti itu. Nah, jadi di sini, sebentar. Nah, itu gambar kedua ya, jadi korelasinya bernilai negatif. Nah, korelasi yang bernilai 0 atau di sekitar 0 itu menunjukkan bahwa tidak ada hubungan linier antara X dan Y. Nah, ini tertera pada gambar 3. Jadi kalau Anda lihat bentuknya itu mirip lingkaran di sini ya, tersebar secara merata. Jadi tidak ada kecenderungan dia berkorelasi positif ataupun berkorelasi negatif ya. Jadi bentuknya kalau Ibu boleh gambarkan, kalau yang korelasinya erat itu hampir menyerupai garis atau elips yang tipis anak-anak. Jadi kalau boleh dibilang kayak piring ya. Piring tapi dilihatnya dari samping anak-anak. Kayak piring terbang lah ya, tapi dilihat dari samping. Nah, itu menunjukkan korelasinya erat anak-anak. Jadi dari elips yang tipis sampai hampir garis lurus. Itu erat. Nah, kalau cukup erat, nah itu seperti bola rugby anak-anak ya. Kalau di olahraga kita punya bola rugby, lihat dari samping ya. Jadi dia bentuknya lonjong begitu ya. Lonjong tapi agak membulat. Nah, itu biasanya kita menyatakan korelasinya kurang erat. Nah, tidak punya korelasi atau dengan kata lain korelasinya rendah, nah itu bentuknya seperti lingkaran. Nah, yang menarik anak-anak gambar keempat. Nah, gambar keempat ini ya, bentuknya kalau kita lihat beda dengan gambar ketiga. Kalau gambar ketiga jelas ya, acak ini gambarnya. Nah, kalau gambar keempat,
itu gambarnya berbentuk kuadratik. Ya. Jadi kalau dibuat fungsinya, ini adalah Y sama dengan titik-titik X kuadrat lah. Seperti itu. Nah, Anda perhatikan, dia tidak acak kalau menurut Ibu ya. Tidak acak. Karena dia memiliki suatu pola tertentu. Nah, perhatikan oleh anak-anak sekalian, ternyata kalau kita hitung korelasinya, dia pun hampir sekitar 0. Menarik ya? Jadi bentuknya yang bulat sama bentuknya yang kayak pisang kayak gini, korelasinya sekitar 0. Ya. Nah, ini wajar. Kenapa? Karena korelasi itu mengukur hubungan linier, hubungan garis lah kalau kita sebut. Orang ini memang bentuknya kuadratik bukan garis. Maka wajar korelasinya sekitar 0. Nah, tetapi kalau dikembalikan lagi ke model regresi, bentuk 1 jelas bisa dapat model regresi yang sangat baik. Model 2 jelas kita bisa dapat model regresi yang baik. Dengan R² tinggi, Ibu jamin. Ya. Nah, gambar ketiga, nah ini tidak akan kita dapat model regresi yang baik. Paling juga sekitar 50%. Gitu ya. Nah, namun yang bentuknya di gambar 4 seperti kuadratik ini, kita masih bisa membuat regresi linier. Tetapi fungsi X-nya bukan lagi X, melainkan X kuadrat. Bolehkah, Bu? Boleh di regresi linier. Karena yang terpenting, yang linier itu bukan X-nya terhadap Y, tetapi parameter betanya. Jadi kembali ke Ibu ke slide yang awal sekali ya. Ibu membedakan di sini. Nih yang ini. Nah, jadi walaupun XI-nya itu dikuadratin, nih, YI sama dengan beta 0 ditambah beta 1 XI kuadrat ditambah EI, ini pun masih disebut model regresi linier. Gitu. Jadi Anda jangan khawatir. Ln juga bisa. Pangkat 3 bisa, Bu? Bisa. Yang jelas parameternya bukan merupakan suatu pangkat dari si XI itu sendiri. Nah, jadi itu ya. Jadi kembali ke slide yang paling akhir ini tentang korelasi. Nah, biasanya korelasi ini merupakan deteksi dini lah ya. Deteksi awal untuk melihat apakah X Anda itu memiliki hubungan linier enggak dengan Y. Kalau iya, teruskan. Tapi kalau gambarnya bentuknya sudah lingkaran, sebaiknya Anda tidak melanjutkan lah ya bahasanya memodelkan regresi linier ini. Karena tentu saja pasti R²-nya akan kurang cocok gitu pada data kalian. Nah, jadi itu ya. Pada regresi linier ini beberapa manfaatnya. Jadi Ibu simpulkan ya untuk model regresi linier ini, pertama kalian bisa mencari korelasinya dulu ya untuk variabel X dan Y. Lalu kalian modelkan dengan cara menaksir di sini yang ini ya beta 0 dan beta 1. Dan sesudah menaksir beta 0 dan beta 1, kalian uji apakah beta 0 dan beta 1 ini cukup berarti buat model. Nah, lalu Anda menentukan di sini R²-nya, yaitu untuk menentukan tadi kecocokan model regresinya. Selesai sampai situ. Nah, adapun manfaat dari selang prediksi ini biasanya adalah tambahan ya, additional yang biasanya ditanyakan oleh kami untuk sebagai prediksi dari suatu nilai yang tidak kita observasi. Oke, nah sampai situ dulu. Silakan dari kalian, apakah ada yang mau bertanya atau tidak, Ibu berikan waktu. Silakan. Ibu. Ya, silakan. Ibu maaf, tadi saya rada-rada meleng gitu Bu, buat yang tadi bentuknya kayak kuadrat itu dilanjutin atau enggak buat pemeriksaan linearnya? Maaf, R² yang ini kah? Yang koefisien determinasi?
Yang gambar terakhir Bu, yang gambar 4. Oh, yang gambar terakhir ya, gimana? Iya, tadi kan kalau misalnya gambar 1 sama 2 itu udah pasti dilanjutin gitu kan Bu buat penelitian. Tapi kalau yang kuadrat gambar 4 itu gimana Bu tadi ya Bu? Ya rada-rada meleng gitu Bu. Oke. Jadi kalau tadi gambar 3 kan Ibu sarankan tidak usah dilanjutkan begitu ya? Iya Nah, Ibu. kalau gambar 4 ini Ibu menyarankan dilanjutkan. Tetapi X-nya Anda kuadratkan. Karena kalau Anda tetap X-nya itu linear pangkat 1 gitu ya, nggak akan dapat modelnya. Bisa dibayangkan? Oh iya bisa Ibu. Oke Bu. Kalau kita memiliki sebaran bentuknya ini, tentu saja Anda tidak bisa membentuk garisnya seperti yang berwarna biru ya. Ya. Jadi ini pilihan pertama YI topi. Nah, kita tidak bisa membentuk seperti itu. Ya, jadi kalau kita membentuknya seperti garis seperti itu, maka kita akan mendapatkan di sana R square-nya sangat kecil. Nah, melainkan model yang bisa Anda bentuk adalah seperti ini, anak-anak ya, yang berwarna hijau, yaitu YI topi sama dengan beta 0 ditambah beta 1 XI kuadrat. Ya, nah, jadi model itu yang nanti bisa kita dapatkan. Nah, tentu saja R square yang warna hijau ini bisa sekitar ya 90%. Begitu. Ya, karena dia mendekati lengkungan yang kita bentuk. Nah, bagaimana Bu untuk mendapatkan modelnya? Nah, tentu saja di sini kalau Anda nanti punya pasangan XI gitu ya. Anda punya pasangan YI itu ya. Nah, di sini biasanya Ibu akan membuat XI kuadrat. Ya. Jadi nanti yang Anda proses adalah 2 kolom yang terakhir ini. Nah, ini yang menjadi input modelnya. Nah, seperti itu. Nanti sama ya. Jadi nanti beta 0 topi, beta 1 topi ya diperoleh dari perhitungan 2 kolom yang terakhir. Begitu. Bagaimana sih perhitungannya begitu ya anak-anak? Nah, jadi secara perhitungan biasanya secara teknis biasanya kita meletakkan kolom X dan Y tersebut itu berdampingan seperti tadi Ibu tuliskan ya. Jadi kita punya XI ya seperti ini. Kita punya YI ya. Kita pun pasti punya I ya anak-anak. Karena kita punya misalnya 1, 2, titik-titik, sebut Ibu punya sampai 10. Kita punya sepasang di sini. Nah, maka biasanya apa yang nanti bisa kita kerjakan untuk menghitung yang namanya ya JKXX ya. Kemudian nanti kita punya JKYY dan kita punya yang namanya JKXY. Ya. Nah, maka di sini biasanya Ibu menambahkan 1 baris di paling bawah yang berisi sigma anak-anak. Ya. Jadi nanti Ibu akan di sini punya sigma XI, Ibu punya sigma YI. Anda tahu sigma ya? Sigma itu artinya Anda jumlahkan ke bawah ya. Nah, kemudian di sini saya butuh XI kuadrat, saya butuh YI kuadrat, dan saya butuh XI kali YI anak-anak. Ya, jadi artinya berbekal 3 kolom, yaitu 1, 2, 3, berbekal 3 kolom ini, saya mengembangkan ya, mencari kolom 3 yang lainnya. Yang saya perlukan bukan nilai di dalamnya, ya, melainkan yang saya perlukan hanya yang di sini ya, sigma XI kuadrat, sigma YI kuadrat, sigma XI YI. Begitu.
Jadi nanti ketika dalam perhitungan JKXX, saya punya sigma XI kuadrat min sigma XI dikuadratin, pakai kurung, dibagi N. Ya, jangan lupa nanti N saya 10 begitu. Nah, maka ini semacam kayak saya tinggal memberi gini ya. Ya, saya tinggal ngerumus sigma XI kuadrat itu nomor 4 ya. Dikurangi nomor 2 dikuadratin dibagi 10 gitu ya. Nah, JKYY berapa, Bu? Nah, sebentar ya. Nah, JKYY ini sama rumusnya sigma YI kuadrat min sigma YI dikuadratin bagi N. Berarti dia adalah kolom kelima, baris kelima itu ya kodenya. Terus sigma YI adalah 3 kuadrat per 10. Begitupun dengan JKXY ya. Dia adalah sigma XI YI min sigma XI sigma YI bagi N. Berarti saya butuh yang nomor 6 dikurangi nomor 2 dikali nomor 3 dibagi 10. Gitu ya. Nah, baru nanti dari sini ya. Jadi biasanya nih saya suka ngerumusnya ya. Ini adalah bagian A gitu. Ini bagian B gitu ya. Nah, bagian C. Nah, ini saya menghitung taksirannya ya. Beta 1 topi atau B1 itu JKX Y dibagi JKXX ya anak-anak. Sorry, XX. Nah, baru beta 0 topi itu B0. Nah, baru kan nanti saya dapat nih. Saya ini nomor 7. Nah, nanti saya dapat sini Y bar min B1, saya tulis dulu X bar. Jadi saya butuh nomor 2, nomor 3 ya anak-anak ya. Nomor 3 dibagi 10 dikurangi nomor 7 dikali X bar itu nomor 2 ya. Dibagi 10. Gitu deh. Nah, jangan lupa di sini ya Anda menghitung SE kuadrat ya. Yaitu apa tadi? JKYY min B1 JKXY per N bagi 2. Gitu secara teknis. C ya. Nah, nanti ya perhitungan lainnya seperti D, E itu yang lain-lainnya ya yang kalian butuhkan. Nah, seperti itu. Oke, mudah-mudahan cukup jelas ya secara ilustrasi. Jadi A ini memegang peranan penting kalau di saya ya secara manual bagaimana Anda membangun di sini kolom-kolom seperti halnya kayak di ANOVA. Ya, punya desain matriksnya gitu. Ya, jadi dibuat dulu. Nah, ini akan mempermudah. Nah, namun nanti yang direkam itu hanya di yang bagian ini ya, baris yang terakhir yang menunjukkan jumlahnya. Itu yang direkam begitu ya. Tadi Bu di bagian yang korelasi yang TXS itu jadi sebenarnya fungsinya buat apa ya Bu? Masih belum paham. Oke. Nah, korelasi yang tadi baris ke ini, slide yang ini. Maaf, udah terlihat slide korelasinya? Udah Bu. Oke, baik. Jadi korelasi ini buat apa? Nah, tadi saya sebutkan di awal, korelasi ini penting untuk mendeteksi. Ya, jadi untuk mendeteksi
apakah ya nanti kita akan melanjutkan model regresi kita atau tidak. Jadi biasanya kalau saran Ibu tadi, Ibu menyampaikan, letakkanlah ini di awal anak-anak. Kenapa? Nah, karena mungkin yang ini ya, Ibu perjelas lagi. Regresi kita kan suatu saat tidak hanya linear sederhana ya anak-anak. Nah, masih ingat yang ini ya? Nah, jadi pada slide yang ini, gitu ya, pada slide kedua, ini Ibu nambahin aja, bahwa kita memiliki X1 transportasi, maaf, terlihat yang transportasinya? Terlihat, Bu. Baik. Nah, X2 itu tata ruang, ya, X3 utilitas, sosial, lingkungan hidup, ekonomi, dan akses pelayanan dasar. Bu, boleh nggak? Saya nggak mau ngitung korelasi. Saya langsung aja modelin. Boleh, gitu ya. Nah, namun seperti biasa, kenapa korelasi ini harus kami terangkan begitu ya? Karena namanya juga kita ingin membentuk hubungan, ya. X, semua X yang ada di sini dengan Y yang kita punya. Nah, kebetulan ini mungkin Ibu menerangkan dulu ya, walaupun kalian nggak nyampe ke sana sebetulnya. Nah, regresi linear sederhana atau RLS yang di judul ini, ya, tentu saja kata Ibu bisa berkembang menjadi regresi linear berganda, RLB lah. Atau di dalam bahasa Inggrisnya multiple linear regression. Nah, karena banyaknya variabel yang akan kita pakai, jadi pada umumnya adalah Ibu akan menentukan di sini korelasi terlebih dahulu. Nah, korelasi yang akan dibentuk, ya, nah itu bisa kita lakukan berpasangan seperti halnya kita melakukan kayak membentuk suatu matriks anak-anak. Jadi Ibu akan memasangkan Y, begitu ya, X1, X2, sampai X7, lalu ke bawah pun Y, X1, X2, X7, begitu anak-anak. Nah, ini Ibu pasangkan. Nah, jelas korelasi hubungan linear antara misalnya ya R dengan korelasi X dengan X, ya satulah. Maksudnya dengan dirinya sendiri pasti satu. Nah, jadi ini pasti satu anak-anak. Ya, karena kan dia dengan dirinya sendiri. Nah, nanti yang kita butuhkan hanya cukup semacam kayak diagonal atas doang kalau matrik. Nah, cuma ini doang. Nah, jadi Ibu cari di sini Rx1 dengan Y, Rx2 dengan Y, ya. Sampai di sini korelasi antara X7 dengan Y. Nah, siapa nanti di sini yang mendekati 1 gitu. Ya. Nah, ini akan menjadi bahasanya kandidat kuat ya. Kandidat kuat untuk Y gitu. Ya kalau sekarang sih sebetulnya mah nggak usah ya Bu, masukin aja betul. Nah namun Ibu bisa tahu, jadi misalnya ternyata X1 kuat ya transportasi terhadap kelayakan hidup nih. Terus Ibu curiga lingkung X5, X5, X6, X7 misalnya. Nah ternyata X5, X6, X7 itu besar anak-anak. Nah maka Ibu bisa ya memasukkan duluan gitu. Ibu ingin memodelkan hanya X1, X5, X6, X7. Nah, misalnya ternyata tidak ada korelasi nih di sini. Ini korelasinya mendekati 0 nih sisanya. Ya udah. Saya bisa menyatakan saya drop sejak awal gitu. Nah, jadi ini manfaat dari korelasi. Nah, tapi sebaiknya tidak hanya nilai yang Anda perhatikan di sini. R sendiri, R ya, kalau nggak salah R dengan ada beberapa lain, itu betul-betul sudah ada gambarnya anak-anak. Ya, sudah ada gambarnya. Jadi digambarin masing-masing. Nanti ini ada gambarnya, ini ada gambarnya, ini ada gambarnya. Kenapa anak-anak?
Jadi bisa jadi nanti saya punya hubungan yang kayak tadi, kayak gini. Ya, yang kuadrat. Nah, sehingga kalau dimodelin, ini ya, YI topi, nanti Ibu pasti punya gini nih anak-anak, beta 0, beta 1, X1, tambah beta 2, X2, tambah titik-titik, ditambah beta berapa? Beta 7 ya anak-anak ya, X7. Nah, kalau Ibu punya bentuknya kuadrat seperti ini, nah maka di dalam modelnya Ibu bisa langsung nulis gitu. Ya. Nah, tadi Ibu nggak mau nih, Bu, tadi kecil-kecil. Ya udah, Ibu nggak mau masukin ini. Ibu drop. Gitu, karena korelasinya kecil. Nah, jadi seperti itu manfaat korelasi yang bisa Ibu ceritakan. Jadi semacam kayak membangun intuisi terlebih dahulu. Apakah terdapat hubungan linier X dengan Y sehingga wajar kita membuat model regresi yang menyatakan ada kausalitas dari X yang menyebabkan besarnya nilai Y. Itu mungkin yang bisa Ibu jawab. Mudah-mudahan menjawab. Silakan ditanggapi dulu. Masih bingung sih sebenarnya Bu, ada contoh soalnya nggak ya? Kalau contoh soal, karena kita masih regresinya sederhana, barangkali ya contoh soal sederhana ya anak-anak. Ini kayak begini. Maaf, terlihat anak-anak? Terlihat? Ya ini contoh soalnya memang karena regresi linear sederhana sih. Gitu ya, ini Ibu berikan nih contoh ya. Ini nomor 1, maaf anak-anak kebaca. Mbak, Ibu pindah. kebaca tadi Bu. Nah ini ya. Nah jadi ini ada soal seperti ini ya. Untuk suhu di dalam Celcius. Terus kita ukur banyaknya garam di dalam gram yang dihasilkan pada suatu proses. Nah ini datanya ya. Anak-anak perhatikan berpasangan. Ada suhu di dalam peubah acak T. Dan ada garam, banyaknya garam dalam gram itu dalam Z. Ibu jangan dulu ngomong peubah acak ya. Karena pasti kalau salah satunya prediktor dia bukan peubah acak. Peubah aja ya, atau variabel. Nah, dengan sebaran nilai yang seperti ini gitu ya. Nah, biasanya pertanyaan pertama wajar ditanya. Tentukan mana variabel bebas sama variabel enggak bebasnya. Gitu ya. Nah, seperti itu. Ini ada korelasinya nggak ya? Oh, ini ada anak-anak nih. Nomor D ya. Nanti Ibu terangkan. Nah, jadi di sini diminta mana variabel bebas dan mana variabel tak bebas. Apakah suhu gimana ya? Apakah suhu mempengaruhi banyaknya garam atau garam mempengaruhi suhu? Coba. Tadi siapa yang nanya ke Ibu? Boleh dibantu jawab? Suhu mempengaruhi banyak garam atau banyaknya garam mempengaruhi suhu? Ayo Neng, siapa tadi yang nanya ke Ibu? Kayaknya banyaknya garam mempengaruhi suhu ya Bu. Banyaknya garam mempengaruhi suhu. Kenapa? Kenapa? Boleh diceritakan? Jangan pakai kayaknya. Oh, kalau nggak tahu Bu, ini masih asal sih. Jadi kalau saya garamnya banyak mungkin suhunya juga akan meningkat. Tapi nggak tahu nih kalau lihat dari datanya. Oke, saya tampung dulu ya. Berarti apa tadi? Z mempengaruhi T gitu ya? Iya Bu. Oke, berarti Z-nya variabel bebasnya, T-nya jadi nggak bebas ya responnya ya? Iya nggak? Iya Bu. Ya, oke. Maaf, namanya siapa? Kinanti Bu. Oke, nanti. Boleh yang lain selain Kinanti? Saya mau coba Bu. Nah, sok. Siapa ini? Andika Bu. Andika. Kalau saya ini T yang mempengaruhi Z Bu. Soalnya datanya tuh lebih sedikit variansinya.
Kalau Z itu lebih beragam. Jadi kalau saya T yang mempengaruhi Z, Bu. Oke. Kalau secara logika masuk akal nggak ya? Andika. Lumayan. Lumayan, lumayan gimana? Coba lumayan teh diterangin ke yang lain. Ayo. Kalau dari logikanya bingung sih, Bu. Kalau teorinya kayak tadi. Aku bisa jawabnya teorinya. Oke deh. Coba ini ngomongin apa sih suhu sama banyak garam? Kelihatannya ngapain sih mereka? Andika bisa nyeritain atau bingung? Lagi bikin ini kayak, Bu. Lagi apa? Bikin garam di laut gitu. Pengaruh suhu di laut ke banyaknya terus? garam yang dihasilkan. Terus si pasirnya, si air garamnya dijemur gitu ya? Ya, dijemur. Kalau nggak dijemur ya pokoknya mah dipanasin lah ya gitu. Nah, mana yang terjadi duluan? Ibu tanya. Diatur suhunya baru keluar banyak garam atau diukur dulu banyak garamnya lalu keluar suhu? Pertanyaan Ibu. Diatur suhunya dulu, Bu, baru keluar garam. Nah, Kinanti, balik lagi ke Kinanti. Kinanti, logikanya mana yang terjadi duluan, masuk akal nggak yang barusan Ibu terangkan? Iya, benar, Bu. Suhu dulu. Good ya. Nah, jadi terjawab nggak variabel bebasnya apa? Suhu, Bu. Dan Suhu dulu. Gramnya itu ya respon. Pinter. Nggak usah pakai rumus Andika kan ya? Waduh. Ya maksudnya Andika nggak salah, Bu. Aku mah, Bu, gelap, Bu. Nggak tahu percobaan apa. Ya udah saya ukur variansinya. Gitu kan ya? Kata Ibu pernah bilang, variansi yang lebih kecil itulah yang variabel bebas. Tapi secara logika, mana yang terjadi duluan dan menyebabkan yang mana begitu? Itu bisa kan ya dipikirkan ya? Nah, selama itu dipikirkan menurut Ibu itu jauh lebih kuat alasan itu. Gitu ya. Jadi T-nya ditentukan dulu, misalnya tambah panas, kan pasti cepat menguap ya, benar nggak? Nah, cepat menguap, jadi kan banyaknya garam cepat banyak ya, gitu. Terlihat sih di sini ya tuh, suhunya makin meningkat sekilas ya. Nah, itu Z-nya makin membesar. Nah, akan terlihat lagi kalau gimana? Digambarin Kinanti. Betul nggak? Digambarin. Sumbu X-nya apa? Ya T tadi, karena sudah saya tentukan. Sumbu Y-nya siapa? Z-nya. Gambarin gitu. Jadi ya kalau udah kayak begini, pindahin ke Excel gitu ya. Gambarin. Nah, ketika gambar itulah gitu ya, oh dia memiliki hubungan yang lurus. Nah, itu akan setidaknya selaras ya dengan nilai D yang di sini nih, korelasi nih anak-anak. Keluar nih korelasinya. Gitu. Jadi gambar tersebut nanti akan semacam saling saling melengkapi informasinya. Nah, itu kan kalau sebiji nanti ya, maksud Ibu sebiji itu cuma satu aja gitu, sepasang variabelnya. Nah, kalau variabelnya banyak kan repot ya Kinanti gitu. Jadi misalnya mempengaruhi banyaknya garam itu nggak suhu aja, ya tekanan, ya lingkungan, ya misalnya kelembaban, apalah gitu ya. Ada banyak suhu lingkungan yang bisa kalian ukur misalnya. Nah, Ibu ingin tahu yang paling ngaruh ke banyaknya garam apa? Suhu, tekanan, atau kelembaban, atau arah angin gitu misalnya ya gitu. Nah, apa yang paling ngaruh? Nah, itu bisa kita deteksi terlebih dahulu menggunakan korelasi itu begitu. Jadi itu dalam prakteknya adalah seperti itu. Nah, kira-kira bisa menjawab enggak Kinanti dan Andika? Agak lumayan tergambar sih, Bu. Hah? Lumayan sedikit tergambar sih, Bu. Ya. Agak kebayang. Oke. Maaf, ini Excel Ibu kelihatan? Kelihatan, Bu. Nah, ini Ibu kasih gambaran dulu ya, anak-anak sekaligus. Karena memang sebentar ya. Ini kadang kalau Excel teh repot ya, Ctrl F. Replace dulu, ini koma, jadi
titik. Replace all. Oke. Nah, ini jadi bilangan nggak anak-anak? Nggak ya? Number. Oke. Ya, anak-anak perhatikan ini kan biasanya kurang sedap lah ya kalau bentuknya kayak gini. Jadi biasanya ini Ibu transpose. Transpose value. Oke. Nah, udah kelihatan anak-anak? Ya. Nah, tadi Ibu setuju ini X, ini Y-nya ya. Jadi kalau secara gambar Ibu buat scatter plotnya. Maaf, proses yang Ibu kerjakan terlihat? Tes. Kinanti? Terlihat, Bu. Oke. Kelihatan ini anak-anak sekalian? Ya, nah ini ya. Jadi sumbu X-nya kelihatan di sini yang 1 sampai 2. Sumbu Y-nya itu yang 8 sekian sampai 10 sekian. Nah, tolong perhatikan anak-anak, jangan berkedip. Jangan berkedip ya. Nah, lihat ini Ibu klik kanan anak-anak ya. Di sini ada add trend line. Lihat ya. Nah, anak-anak perhatikan di sini sebelah kanan terlihat? Ya. Lihat, Bu. Nah, ini linier anak-anak yang Ibu inginkan karena Ibu melihat ada unsur dia tidak lurus banget tapi ada kecenderungan korelasi positif. Nah, perhatikan ini yang menarik nih Ibu mau nerangkan. Di trend line ini ada eksponensial loh. Nih ya. Ada logaritm loh. Lihat. Grafiknya berubah-ubah ya anak-anak ya. Ada polinom. Ada power tuh. Ini menunjukkan bahwa X-nya bisa ini untuk regresi gitu. Ya bisa bentuknya mau lon kek, mau pangkat kek gitu boleh ya. Yang penting pokoknya bukan betanya aja. Nah, Ibu kembali ke linear ya, kayaknya linear juga udah bagus. Nah, ini Ibu display R-square, display equation chart. Nah, dah. Nah, ini Ibu pindahin dulu ya. Ibu perbesar. Nah, ini udah regresi linear, anak-anak. Mana ini teh? Enggak gitu. Anak-anak sebentar ya. Ibu perbesarnya dari mana ini? 14. Nah, kelihatan ya, anak-anak? Nah, ini R-square-nya tuh hanya 49 tuh anak-anak. Ternyata ya jelek banget. Tuh R-square-nya hampir 50% doang. Nah, nggak tahu nih Ibu kenapa. Padahal kayak yang bagus ya. Nanti kita cek ya. Nah, ini beta satunya itu yang nempel di X. Ya, ini beta 1 ini anak-anak. Ya, ini beta 1 nih. 1,8. Nah, beta 0-nya 6. Nih beta 0-nya. Ya. Nah, ini beta 0. Ya. Nah, R-square-nya hanya segini. Ya, nah kita cek korelasinya ya. Biasanya kalau korelasi Ibu pakai function corel. Corel. Nah, corelnya Ibu masukin ini. Ini masukin. Koma. Ibu masukin ininya, pasangannya. Tutup. Sama dengan. Nah, ini korelasinya anak-anak. Ya, cukup ini. Kalau Ibu ini korelasinya cukup. Korelasinya cukup. Nah, maka ya, tapi ketika dia dimasukkan ke dalam model, dia R-square-nya hanya segini. Nah, jadi dalam arti bahwa dengan R-square dia adalah 50%. Nah, jadi artinya bahwa variasi berat garam ya itu dipengaruhi oleh variasi suhu itu hanya sebesar 50%. Ya. Jadi bagaimana? Ya, masih ada sini 50% lagi faktor lain yang mempengaruhi apa itu tadi berat ya. Berat garam.
Gitu anak-anak. Ya, terbayang nggak? Nah misalnya Ibu pengen model lain Bu. Tadi model kayaknya saya mau pakai model eksponensial Bu. Ya. Ya nanti. Nah ini keluar ya. Nah ini model eksponensial keluar. Nah ini tuh anak-anak. Ya. Yaitu di sini ya betanya jadi pangkat nih di sini. Ya 0,2007. Ya R square-nya menurut Ibu lebih jelek, masih bagus yang ini ya. Garisnya agak melengkung begitu. Ya. Nah, itu ya jadi regresi ini bisa kita lakukan. Nah, lebih-lebih lagi begitu ya model regresi ini kalau di sini Ibu bisa pencet data, terlihat anak-anak? Ini ada data analisis. Ya ini pakai Excel biasa. Ibu pencet regression. Nah ini input Y-nya. Tadi Ibu Y-nya adalah berat ini. Input X-nya. Ya Ibu masukin ini. Gitu. Ya. Lalu label enggak. Ibu enggak masukin label. Ibu keluarin residualnya. Ibu residual plotnya Bu keluarin, normal probability plot ini untuk mengecek kenormalan galatnya karena harus ada asumsi itu ya. Nah ini outputnya Ibu mau ngeluarinnya di sebelah sini aja deh ya. Oke. Nah perhatikan ya anak-anak tuh keluar nih summary-nya. Nah R square-nya yang mana? Biasanya yang ini ya, R square yang ini ya gitu. Di sini ini keluar R square-nya sebesar ini 49,9 mirip ya. Nah, mana itunya koefisiennya yang ini ya. Nah, ini. Nah, ini koefisiennya. Mana P value-nya berarti atau enggak kolom ini nih anak-anak. Nah, ini. Nah, ini berarti atau enggak. Nah, Anda lihat P value-nya semuanya kurang atau sangat kecil. Kurang dari alfa. Nah, kalau kurang dari alfa, artinya H0-nya ditolak. Nah, kalau H0 ditolak, itu artinya parameter kita baik beta 0, intercept ini, dan beta 1-nya itu berarti bagi model kita. Nah, terus ini ada signifikansi modelnya. Ini juga kecil. Nah, ini artinya Ibu lupa H0-nya apa ya, cocok atau enggak cocok ya. Nah itu harus dikembalikan lagi anak-anak ke H0-nya ya. Nanti Ibu cek ya. Nah ini jadi regresinya. Nah dengan model seperti itu keluar kayak tabel ANOVA-nya. Begitu ya. Jadi kalau Ibu lihat di sini F hitungnya ini gede ya. Nah ini biasanya F hitung besar artinya regresinya besar. Ya, berarti model ini cukup bisa kita masukkan kalau kata Ibu ya, cukup berarti walaupun hanya dengan berapa tadi? 4 ya. Baik, anak-anak, cukup jelas? Cukup jelas satu orang barangkali? Ada yang mau bertanya lagi? Cukup jelas, Bu. Baik. Nanti ini Excel-nya juga Ibu akan kirimkan, jadi kalian bisa coba-coba begitu ya, bagaimana mengaplikasikan atau menghitung regresi ini. Baik, kalau sudah cukup jelas ya, barangkali untuk kuliah hari ini Ibu cukupkan terlebih dahulu. Jangan lupa masih ada waktu untuk mengabsen, tapi jelas yang hadir aja di sini ya.